maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kenapa kamu lakukan ini, Miska? Tega ya kamu memfitnah aku sekejam ini? Maafkan aku, Rel. Aku terpaksa karena aku pikir gak ada cara lain untuk kembali sama kamu. Kamu benar-benar nekat, Miska. Om, cuma satu yang saya inginkan, Om. Saya ingin kembali sama Farel dan menikah dengan dia. Itu aja. Fitri, kalau suatu saat kamu semakin maju dan pintar, dan kamu pengen karir kamu maju di kantor lain, aku akan dukung kamu kok. Enggak, Rel. Kalau aku masih bisa kerja, aku akan kerja terus-terusan di sini sebagai sekretaris kamu. Kalau ibu hamil tuh suka aneh-aneh. Ada yang nggak suka nyium bau nasi, bau parfum. Ada yang bete ngeliat suaminya. Ya pernah dengar sih. Tapi aku nggak nyangka kamu juga ngalamin kayak begitu. Suami kamu kan cute gini, masa nggak mau dilihat sih? Ah, udahlah. Please. Mendingan sekarang kamu keluar, Gi. Aku yang nggak pengen ngeliat muka kamu. Iya. Anak Pak Utama aneh-aneh semuanya. Miska, kamu tuh kalau ngomong gak pernah mikir dulu ya? Kamu tahu nggak akibatnya kalau Fitri sampai dengar gosip murahan itu? Kamu mau merusak hubungan aku sama Fitri kan? Farel, Udahlah, Miss. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Kamu tuh selalu ya ganggu hidup aku. Datang dan pergi seenak kamu. Istriku, kamu mau kemana sih? Kok nggak mau dipeluk? Sayang. Sayang. Kok aku disamain sama gitar sih? Aduh, bangun. Aku meluk siapa sih? Keras banget tadi. Gitar kesayangan kamu tuh. Aku lapar nih, pengen makan nasi goreng. Aku ngidam nasi goreng bikinan kamu. Ini kan udah jam 2 pagi. Kamu mau nyiksa suami kamu ya? Kok kamu malah nyalain aku sih? Ini kan kemauan baik kita. Ya udah aku bikinin. Tapi kamu jangan tidur ya. Terus dimakan. Ya udah yuk. Kasih ya sayang.
Ya ampun Aldo, kamu tuh baik banget sih. Aku beruntung banget ya dapat kamu. Tapi kenapa ya? Aku sering banget keterlaluan sama kamu. Maafin aku ya. Kayla, kamu kenapa nangis? Mau minta apa lagi? Hah? Kayla. Kayla, kamu kenapa? Air ketuban pecah ya? Udah bukan berapa? Norman, kamu tuh ngaco. Masa hamil 2 bulan pakai pecah ketuban? Aldo, kamu ngapain dia? Nggak ada apa-apain, Pak. Aduh, Kayla diem dong. Nanti aku disangka KDRT lagi. Nggak ada apa-apa kok, Mah, Pak. Akunya aja yang heboh. Bis, aku terharu sama Aldo. Aldo itu baik banget. Papi aku juga baik. Tapi aku nggak pernah ngelihat papi memperlakukan mami sebaik Aldo memperlakukan aku. Ya, gue kira ada apaan. Ganggu gue lagi mimpi enak aja. Wah, yang baru gajian nih. Mau shopping ya, Fit? Enggak. Aku lagi nyisihin uang buat bule di kampung. Kenapa nggak lewat ATM aja, Fit? ATM. Bule aku mana ngerti. Biasanya juga pakai wesel. Kapan ya, Fit? Aku bisa main ke kampung kamu. Ngapain? Iya, ketemu bule kamu lah. Kok kamu panik gitu sih? Enggak. Aku cuman gak nyangka aja. Ya, sebagai pacar yang baik. Ya, aku pingin aja kenal sama keluarga kamu. Itu untuk menunjukkan kalau aku serius sama kamu. Iya, Rel, tapi ini belum waktu yang tepat. Kamu sendiri gak pengen kenalin aku sama keluarga kamu? Mau, Rel. Tapi selesain dulu masalah yang di sini. Maksud kamu? Kalau misalnya aku ngenalin kamu ke bule aku, terus bule aku ngarepin supaya kita cepet nikah. Sedangkan di sini belum disetujuin sama orang tua kamu. Masalahnya makin banyak kan, Rel? Gimana kalau kita nekat nikah aja? Restunya dari bule kamu aja. Gimana? Gak bisa. Pokoknya aku pengen harus ada restu dari kedua belah pihak. Ribet banget sih. Dibawa santai aja, Rel. Nanti juga ada jalan keluarnya. Pacar aku makin pinter aja sih. Tenang aja nih, Mami nggak usah khawatir lagi soal hubungannya Farel sama Fitri. Papi pasti akan berhasil memisahkan mereka. Ya, Papi akan cari-cari kesalahan gadis itu supaya Papi ada alasan untuk memecat dia. Iya, Mi. Iya, nantilah. Kalau dia sudah nggak di sini atau ya setidaknya udah nggak dekat lagi sama Farel. Oke, kita lihat aja nanti ya. Oke, Mi. Masuk. Pagi, Om. Pagi. Oke, kamu nanti ke klien sama Moza atau sama Aldo? Saya sama Moza, Om. Oke, sukses ya. Makasih, Om. Nih, Rel, kopinya. Makasih ya, Fit. Aku mau ke klien, mungkin sampai siang. Ya, kopinya gak diminum dong. Aduh, gimana ya, Fit? Tapi kopinya masih panas banget. Nanti bibir aku melepuh lagi. Ya udah. Jangan nangis dong. Aku minum ya.
Fit, kalau minumnya kayak gini, sampai subuh juga nggak bakal selesai, Fit. Kamu baik banget sih, Rel. Kamu gak mau ngecewain aku sampai segitunya. Udah sana meeting, nanti telat loh. Aku berangkat ya. Rel, nanti aku sekalian izin ya, mau keluar sebentar. Mau kemana kamu? Enggak, aku mau ke kantor pos, mengirim wesel buat bule. Ya udah, hati-hati ya sayang. Kamu kenapa, Al? Kurang tidur ya? Enggak, Mus. Istri kalau lagi hamil bawaannya aneh-aneh aja ya, Mus. Emosinya labil, aku jadi pusing. Tapi kamu nggak nyesel kan udah married? Sebenarnya sih nyesel. Hah? Kenapa nggak dari dulu aja? Udah beres, Tan? Nanti jam 10 kita ketemu klien ya. Kamu kenapa sih, Tan? Enggak apa-apa kok. Iya, Tan. Tumben nggak kayak biasanya. Lagi ada masalah. Enggak kok, Al. Enggak ada apa-apa. Lo lagi ngapain? Nih, lagi nyortir surat yang nggak kepake. Gua bantuin ya? Boleh. Loh, kenapa dipinggirin? Nih. Haha, bisa nggak lo kayak gitu? Tahu nggak, Al? Gue tuh pengen di kantor ini ada ring basketnya, atau ada meja biliar. Biar ntar kalau kita lagi suntuk, kita bisa main dulu. Ide lu gila juga ya. Tapi gue suka. Gue coba ya. Kalian pikir ruangan ini buat main-main apa? Tapi cowok ini emang gak ada matinya ya. Happy terus. Kayak gak punya beban hidup. Sebenarnya asik sih orangnya. Kok aku jadi muji-muji gini sih? Bisa nggak lo? Ya, nggak masuk dari tadi. Tan, itu masih dipakai, Tan. Hah? Masih kepake ya? Farel mana? Lagi keluar, Pak. Lagi sama klien, mungkin sampai siang. Saya bisa titip pesan sama kamu. Bisa, Pak? Tolong kasih surat ini sama Farel, terus ingatkan sama Tristan supaya membawa daminya ke klien. Dari situ kamu minta materi iklan PT Dunia sama Pak Andi, terus ke bagian HRD, minta surat kontrak dari karyawan-karyawan divisi ini. Ngerti? Ngerti, Pak. Aduh, orderannya banyak banget. Malah ngomongnya cepet, gak jelas lagi. Mananya ulang, nanti malah diremehin, diomelin. Apa aja ya tadi? Tan, udah dulu ya mainnya. Sekarang kita ketemu klien. Gue pergi dulu ya, Al ya. Sukses ya. Sorry yang itu ya. Kayaknya semua orderannya Pak Utama udah jalan deh. Sekarang mendingan aku kantor pos deh. Hai, Musa, Tristan, gimana? Kok cepet sekali? Kalian berdua dari tempatnya Pak Bagas kan?
Udah Om, tapi mereka agak kecewa sama kita. Soalnya daminya ketinggalan Om. Dan akhirnya meeting dilanjutkan besok Om. Tapi tadi semuanya bisa dikendalikan Om. Ini semua gara-gara Fitri. Maksud Om? Tadi saya sudah order sama dia, tapi dia tidak melaksanakan. Kemana anak ini? Jam kerja Mila nggak tahu kemana. Siang, Pak. Kamu dari mana aja? Hah? Apa kamu terbiasa seperti ini? Keluyuran nggak jelas pada jam kerja? Enggak, Pak. Saya udah izin kok sama Farel. Ada urusan sebentar. Kamu tahu kesalahan kamu yang lain selain ini? Kamu tidak melaksanakan order saya. Sekretaris macam apa kamu? Maaf, Pak. Saya rasa saya udah menjalankan semua orderan Bapak dengan baik. Saya tidak suka jawaban saya rasa. Itu artinya kamu nggak yakin. Dan memang ada order saya yang terlewatkan. Tapi, Pak... Udah nggak usah bantah kamu. Gara-gara keteledoran kamu tahu klien kita kecewa. Pi, ada masalah apa, Pi? Saya ingatkan kamu Farel ya. Lain kali cari sekretaris yang bisa bekerja dengan benar. Fit, kamu kenapa, Fit? Aku yang salah, Rel. Aku udah teledor kerjaannya. Fit, kamu tenang dulu. Aku nggak tahu permasalahannya apa. Gini, Rel. Tadi papi kamu ngasih orderan beruntun. Ngomongnya nggak jelas. Terus cepet banget. Aku kan nggak inget semuanya. Tapi aku udah berusaha supaya semuanya berjalan dengan baik. Ternyata masih ada orderan yang ketinggalan. Aku benar-benar gak sengaja, Rel. Oke. Kamu tenang dulu ya. Aku bantu kamu ngomong ke papi ya. Halo, Fitri dan Pak Farel ditunggu di ruang meeting. makasih ya, Mbak. Saya kecewa sekali. Karena ada karyawan yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Maaf, Pi. Tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Jika orderannya sendiri nggak jelas. Jadi, menurutmu sekretarismu itu termasuk tipe yang seperti itu? Yang setiap order harus ditulis dan diulang-ulang? Kalau ada yang lebih baik, kenapa kamu pakai sekretaris yang itu? Saya cuma memberitahu papi. Kalau ini bukan murni kesalahan Fitri. Cukup, Farel. Ini bukan masalah personal, tapi profesional. Kamu harus terus belajar untuk membedakan itu. Maaf Om, saya menyela sebentar. Sebenarnya ini sama sekali bukan kesalahan Fitri Om. Maksud kamu kesalahan saya? Maaf Om, tolong Om jangan salah paham dulu Om. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa Om, karena ini murni kesalahan saya Om. Kesalahan kamu? Iya Om, sebenarnya tadi pagi sebelum saya berangkat ke klien, Fitri sudah mengingatkan saya soal dummy itu. Tapi sayanya sendiri yang kelupaan. Jadi ini memang kesalahan saya Om. Maaf. Kenapa anak ini harus membela Fitri?
Miska. Suster, tolong, ada yang pingsan, suster. Mas, tolong dong bantuin. Miska, bangun Miska. Gimana dok? Miska kenapa? Saudara Miska memang pasien di sini. Dia sudah beberapa kali datang dan dia mengidap penyakit kanker rahim yang cukup parah. Astagfirullahaladzim. Dulu dia rajin kemoterapi. Sekarang ini dia tidak kemoterapi lagi karena dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Tapi dok, dia masih ada harapan untuk sembuh. Peluang tipis karena kanker sudah menyebar seluruh tubuhnya. Apalagi dia sudah tidak kemoterapi lagi. Ya Allah, kasihan banget Miska. Ngapain kamu di sini? Miska, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lagian juga aku biasa kok pingsan. Kamu sama siapa? Aku sendiri. Kebetulan tadi aku ngeliat kamu ada di rumah sakit. Terus aku ngeliat kamu pingsan. Jadi kamu yang nolong aku? Miska, aku udah tahu penyakit kamu. Aku turut prihatin ya. Aku tahu apa yang kamu rasain. Pasti kamu ingin ada seseorang yang ada dekat kamu. Maafin aku ya, kalau selama ini aku sering marah-marah sama kamu. Fit, ternyata kamu itu orangnya baik ya. Bener kata Moza, kamu itu beda. Pantesan aja Farel sayang banget sama kamu. Kamu itu tulus, Fit. Aku jadi menyesal udah ganggu hubungan kalian. Aku emang sangat sayang sama Farel. Tapi mungkin saat ini kamu yang lebih membutuhkannya. Enggak, Fit. Aku gak boleh mikirin diri aku sendiri. Lagi pula, bentar lagi aku juga meninggal. Astagfirullahaladzim, Miska. Yang tahu umur kita cuman Allah. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ya Allah, dibanding Miska, aku masih lebih beruntung. Aku masih punya orang-orang yang sayang dan peduli sama aku. Man, gue ada perlu sebentar. Lu tolong jagain loket ya. Berapa, Mas? Hah? Apanya? Kok apanya? Ya harga tiket masuknya dong, Mas. Mas ini jualan tanaman atau juga loket sih? Maaf ya, habis mbak-mbak cakep-cakep semua sih. Saya sampai bengong. Kalau gitu bisa gratis dong kita berempat. Wah, masa gratis? Nggak bisa dong. Ya Mas ya. Mahal loh Mas, 20.000. Di tempat lain aja masih 15 ribuan. Gratis ya Mas ya. Iya deh, pada masuk di sana. Kasih Mas. Iya. Ayo, kasih Mas ya. Lumayan, pegang-pegang. Wangi. Tunggu dulu. Kamu masih marah sama papi soal yang kemarin? Aku rasa masalah kemarin belum selesai, Wi. Farel, apalagi sih yang kamu mau bela dari gadis kampung itu? Papi kan sudah mencoba untuk profesional. Kalau papi jadi kamu,
sekretaris seperti itu nggak akan masuk kategori. Aku lebih respect ke papi. Kalau papi bisa melihat permasalahan ini dengan jernih. Kamu memang tidak pernah respect sama papi. Kalau kamu respect sama papi, kamu tidak akan melanjutkan hubungan perasaan kamu sama gadis kampung itu. Pi, tolong Pi. Papi bilang kita harus profesional. Jadi nggak usah ngomong soal pendamping hidup aku, Pi. Ini soal sekretaris aku kan? Kalau sekretarismu itu nggak ada hubungan pribadi sama kamu, apa kamu akan bela mati-matian seperti ini? Rel, toleransi kamu sama sekretarismu itu sudah berlebihan. Dia sudah semakin sering menggunakan waktu kerja untuk urusan pribadi. Datang terlambat, keluyuran kemana-mana, pulangnya pun lebih cepat. Aku rasa ini udah di luar masalah kita, Pi. Memang. Sekarang, Papi sedang mengumpulkan data kekurangan dia. Karena sepertinya kamu sudah tidak peduli lagi. Bayangkan kalau semua karyawan kita seperti dia, mau jadi apa perusahaan ini? Ternyata Papi lebih suka melihat kekurangan orang ya, daripada kelebihannya. Hai Fit. Fit, kamu nggak apa-apa kan? Kok kelihatannya kamu sedih banget sih? Nggak apa-apa kok, Tan. Aku belum ngucapin terima kasih karena kemarin kamu udah nolong aku buat ngebelain aku di ruang meeting. Ya, sama-sama Fit. Tapi kamu nggak dipecat kan? Nggak tahu lah. Kemungkinan besar sih iya. Tapi aku udah pasrah sama semua ini. Nggak Fit. Kamu nggak boleh nyerah kayak gini dong. Pokoknya kamu nggak boleh keluar dari perusahaan ini. Kenapa? Emangnya kenapa sih kamu belain aku? Ya karena kamu orang yang baik dan tulus, Fit. Kamu nggak sepantasnya dapat perlakuan kayak gini sama Pak Utama. Nggak adil. Bagi aku ini cukup adil kok. Karena aku udah ngerugiin perusahaan. Nggak, Fit. Kesalahannya tuh nggak sefatal yang kamu bayangin. Tadi pagi aku udah nyelesain semuanya kok sama klien. Semua udah beres. Ya, emang klien sedikit kecewa. Ya tapi itu biasa. Yang penting kan ntar sore aku sama Moza masih ada kesempatan untuk ketemu klien lagi. Ya, Pak Utama tuh cuma... Hanya apa, Tan? Enggak. Maksud aku, ya Pak Utama itu cuma emosi semata aja, Fit. Buktinya, waktu aku bilang aku yang salah, ya dia nggak nyecer kamu lagi kan? Makasih banyak ya, Tan. Kamu udah baik sama aku. Aku duluan ya, mau kuliah dulu. Hati-hati ya, Fit. Gimana, Man? Udah beres? Nih, 11 dewasa, 7 anak-anak. Sini biar gue belanceng dulu. Loh, duitnya kurang, Man. Kok kurang? Wah, lu pikir gue korupsi? Marangan aja lu. Gue bukannya seenaknya nuduh, Man. Masa tiketnya segitu, duitnya segini? Ada faktanya kok. Oh iya, tadi 4 orang gue bebasin. Soalnya cakep-cakep sih. Terus megang-megangin tangan gue. Daripada gue kenapa-napa kan, gue geli, gue suruh masuk aja. Lu bener-bener gila, Man. Kalau caranya kayak gini, gue bisa bangkrut. Ganti rugi? Kok ganti rugi sih? Nah, masa gue yang nombok? Sini lu yang bayar. Waduh, belum gajian, udah suruh nombok. 40.000 ya? Sisa goceng. Nih. Makanya kalau kerja itu matanya merem supaya nggak gampang tergoda. Merem. Lo pikir kuda gitu merem? Sembarangan aja kalau ngomong.
Mus, Tan, pulang duluan ya. Ngantuk banget nih. Oke, Al. Tan, soal yang Fitri itu apa benar? Dia udah ngingetin kamu buat bawa daminya. Iya, udah. Berarti kamu dong yang teledor. Iya, aku yang teledor. Maaf ya. Tapi kapan Fitri ngingetin kamu? Aku kok nggak tahu sih? Dia ngingetinnya di pantry. Berarti bukan salahnya Fitri dong. Iya, bukan Fitri. Aku tahu, Tan. Kamu cuman mau belain Fitri aja kan? Dasar playboy. Udah berusaha deketin aku, masih juga nyari simpatiknya Fitri. Maunya apa sih? Aduh, kayaknya mau saya curiga sama gue nih. Tan, aku duluan ya. Iya, oke. Take care ya. Lain kali, kalau Fitri ngingetin sesuatu jangan lupa lagi ya. Rese. Niat bantuin orang malah gue yang dicengin kayak gini. Biarin ya. Gue kasihan sama Fitri. Gue gak tega dia diperlakukan kayak gitu sama Om Utama. Biarin ya. Gimana kalau sampai Pak Utama mau chat aku ya? Aku mau kerja apa lagi? Gak selamanya Farah bisa melindungi aku terus-terusan. Keputusan di retro kan ada di tangan Pak Utama. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kuliah saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Kamu masih stres ya? Yang soal kemarin. Rel, kalau papi kamu berniat untuk mencat aku ikhlas kok. Kamu ngomong apa sih? Gak ada yang akan memecat kamu, Fitri. Tapi untuk mempertahankan aku, kamu harus berantem kan sama papi kamu? Fit, dari dulu aku selalu bertengkar dengan dia untuk mempertahankan kamu. Kamu lupa ya? Bukan sama papi aja aku bertengkar. Tapi mami juga. Jadi kenapa baru sekarang kamu khawatirkan aku? Percayalah, Fit. Kalau masalah sekecil ini, aku bisa mengatasinya kok. Tapi kalau aku keluar dari retro gimana? Aku juga akan keluar, Fitri. Rel, jangan main-main. Aku serius, Fit. Kalau papi nekat keluarin kamu, aku juga akan keluar. Karena aku gak terima kamu diperlakukan gak adil. Aku yang salah. Fitri, berhenti menyalahkan diri sendiri. Kesalahan kamu itu manusiawi kok. Dan sebenarnya aku yakin masalah itu gak terlalu berat. Cuman papi aja terlalu membesar-besarkan. Tadi kamu ngomong apa aja sama papi kamu? Udahlah. Itu masalah aku sama papiku aja. Mendingan sekarang kita makan yuk. Rel, satu hal lagi yang aku mau tanyain sama kamu. Soal apa? Niska. Udahlah, Fit. Nggak usah ngebahas itu lagi. Kenapa sih? Mendingan sekarang kita makan yuk. Ayo. Hai.
Kamu lagi. Gitu banget sih, Mos, nyambut tamu. Abis kamu tuh kayak tamu nggak diundang tau. Iya, emangnya aku maling. Kamu ngapain sih? Mau ngajakin kamu nonton? Terus ngapain bawa popcorn sama soft drink kayak gitu? Ya, biar serasa kayak di bioskop. Gila ya kamu. Habisnya, kamu diajak ke bioskop nggak pernah mau, nolak mulu. Mos, setelin dong. Kocak nih filmnya, John Tucker Must Die. Oh, kisah tentang Playboy ya? Kamu udah nonton? Belum sih, baru baca resensinya aja. Tapi tahulah, nyeritain tentang cowok tengil yang banyak tebar pesona kan? Kenapa sih, Mos? Kamu jangan macam-macam ya. Geser sana. Aku ini udah mandi kembang 7 rupa, udah pakai menyan, udah wangi, masih disuruh jauhan. Padahal dulu kalau nonton sama Farel, boro-boro meluk. Deket aja Farel males-malesan. Tuh kan, cowok Playboy itu emang pantas ditendang jauh-jauh kayak gitu. Kamu kok dari tadi ngomong Playboy-nya mantep banget sih, Mos? Pernah punya pengalaman ya sama orang Playboy? Nih anak disindir nggak sadar juga. Makannya jangan kayak sirkus ya. Awas aja kalau ngotor di rumah aku. Kamu bersihin sendiri. Galak amat sih, Mos. Mau. Kalau makan di luar terus kayak gini kan boros. Fitri, kita itu udah kerja keras. Boleh dong sekali-sekali kita manjain diri kita sendiri. Mbak, saya mau pangeran sama Yumi. Kamu apa? Aku sama aja kayak kamu, tapi aku es jeruk ya. Oke. Masih. Makan dong, Fit. Oh, mau disuapin? Nih. Fitri kayaknya sama sekali nggak peduli soal aku. Aku harus mengambil tindakan.